Makna perkembangan sosial dan moral anak. Perkembangan sosial dan moral anak merujuk pada proses di mana seorang anak belajar berinteraksi dengan orang lain serta memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral yang diterima dalam masyarakat. Berikut adalah maknanya secara lebih spesifik. 1. Perkembangan sosial. Ini adalah proses di mana anak mulai mempelajari keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti bekerja sama, berempati, memahami peran sosial, dan mengembangkan hubungan. Ini juga mencakup kemampuan anak untuk memahami dan mengikuti aturan-aturan sosial yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Yang kedua adalah perkembangan moral. Ini mengacu pada proses di mana anak mengembangkan pemahaman tentang benar dan salah, membentuk nilai-nilai etika, serta mempelajari tentang keadilan, tanggung jawab, dan empati. Perkembangan moral juga berkaitan dengan kemampuan anak untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai moral, bukan hanya berdasarkan konsekuensi atau aturan eksternal. Dua, empati, memahami perasaan orang lain. Anak harus belajar mengenali dan memahami perasaan orang lain, baik secara kata-kata maupun isyarat nonverbal. Peduli dan responsif, anak yang empati mampu merespon perasaan orang lain dengan cara tepat, misal menunjukkan simpati atau membantu teman yang sedih. Berbagi, anak harus belajar untuk berbagi barang atau kesempatan dengan teman-teman sebayanya, yang menunjukkan bahwa mereka dapat bekerja sama dan menghormati hak orang lain. Bekerja sama dalam kelompok, anak perlu belajar bekerja sama dengan orang lain dalam aktivitas kelompok seperti berbagi peran, mengikuti aturan, dan mencapai tujuan bersama. Perilaku sosial dan moral anak. Perilaku sosial anak, moral anak, dan berkembang seiring dengan pertambahan usia dan pengalaman dan sosial mereka berbentuk adalah beberapa pola perilaku yang bisa terlibat dalam perkembangan sosial dan moral anak. Empati dan simpati anak secara bertahap-tahap berkembangkan dan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain ini muncul dalam membentuk simpati, di mana mereka memungkinkan menunjukkan belas kasihan atau mencoba membantu teman yang sedang kesulitan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan perkembangan sosial dan moral anak. 1. Keluarga dan orang tua memainkan peran penting dalam membentuk perilaku sosial dan moral anak melalui proses nilai dan diajarkan dan bagaimana mereka memberikan contoh untuk dalam suatu sehari-hari. Gaya perusahaan yang digenerasi dan membentuk cenderung lebih efektif dan membentuk perilaku moral dan sosial anak dan yang ditumbuhkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan bimbingan. 2. Lingkungan sekolah, guru, dan tidak hanya mengajar mata pelajaran akademik dan tetap juga nilai sosial dan moral seperti pengajaran sama dan jujur dan rasa tanggung jawab. Kekutangan yang persisten untuk terhadap perilaku sosial baik juga peran penting teman sebaya dan interaksi dengan teman-teman sebaya. Kemungkinan anak itu praktis dan keterampilan sosial dan moral dan kehidupan ternyata anak beberapa tentang keberagaman sama yang dan mengalami konflik sesuai hubungan dengan teman sebaya. Norma sosial di sekolah memiliki peraturan norma tertentu untuk memperhatikan perilaku sosial anak seperti bersifat sopan dan menghormati orang lain. Anak belajar untuk memperhatikan peraturan ini sebagai bagaimana dari proses sosialisasi. Sosial dan interaksi dengan orang lain melalui interaksi dengan teman, keluarga, dan lingkungan sekitar. Anak-anak pelajaran bagaimana menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial dan moral. Mereka memperoleh pemahaman tentang bagaimana perhatian, bagaimana dan bekerja sama dengan orang lain. 4. Keterampilan sosial yang perlu dimiliki anak.
Yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi, yaitu mendengarkan aktif. Anak perlu belajar mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara, menunjukkan perhatian dan memahami apa yang dikatakan. Yang kedua, mengungkapkan diri dengan jelas. Penting bagi anak untuk dapat mengekspresikan diri, perasaan, dan kebutuhan mereka secara verbal atau nonverbal tanpa kebingungan atau ketegangan. Yang ketiga, mengungkapkan diri dengan jelas. Penting bagi anak untuk dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan mereka secara verbal atau nonverbal tanpa kebingungan untuk ketegangan. Belajar pendengaran dengan baik saat orang lain berbicara. Kerjasama. Bekerja sama dalam kelompok. Anak perlu belajar bekerja sama dengan orang lain dalam aktivitas kelompok seperti berbagi peran, mengikuti aturan, dan mencapai tujuan bersama. 2. Empati. Memahami perasaan orang lain. Anak harus belajar mengenali dan memahami perasaan orang lain, baik secara kata-kata maupun isyarat nonverbal. Peduli dan responsif. Anak yang empati mampu merespon perasaan orang lain dengan cara tepat, misal menunjukkan simpati atau membantu teman yang sedih. Berbagi. Anak harus belajar untuk berbagi barang atau kesempatan dengan teman-teman sebayanya, yang menunjukkan bahwa mereka dapat bekerja sama dan menghormati hak orang lain.